Halo dokter, kita bisa diagnosis pasien diabetes menggunakan tes HbA1c yang ditandai dengan hasil HbA1c 6,5 ke atas. Nah, tapi apakah kita bisa diagnosis diabetes saat hamil dengan HbA1c? Pada antenatal care, tes screening diabetes gestasional merupakan tes yang wajib untuk semua ibu hamil. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups, atau singkatnya IADPSG, merekomendasikan melakukan screening dengan tes toleransi glukosa oral. Pasien termasuk pasien diabetes gestasional jika hasil pengecekan glukosa darah abnormal di usia kehamilan 24-28 minggu, dan pasien belum pernah mengalami diabetes sebelum kehamilannya. Cara screening diabetes saat hamil dengan tes toleransi glukosa itu seperti ini. Sebelumnya, pasien perlu diberitahu dulu untuk tidak mengubah pola makan dan aktivitas fisik 3 hari sebelum pemeriksaan. Lalu, pasien harus puasa minimal 8 jam sebelum tes, tapi masih boleh minum air putih. Kemudian, pasien dicek GDP-nya dulu. Nggak cuma sampai situ, pasien disuruh minum glukosa 75 gram yang dicampur ke dalam 1 gelas aqua dalam waktu 5 menit. Lalu, puasa 2 jam setelahnya. Baru ambil darah lagi untuk cek glukosa 2 jam postprandial. Normalnya, GDP pada masa hamil itu di bawah 95 mg per desiliter, dan G2PP itu 120 mg per desiliter. Dari sini, kita bisa lihat kalau proses screening dengan tes toleransi glukosa itu butuh waktu yang lama, agak ribet, dan juga minum glukosa itu juga bisa bikin mual untuk para ibu hamil. Makanya, dipikirkanlah, apa HbA1c bisa dipakai untuk diagnosis diabetes gestasional? Soalnya, kalau HbA1c itu lebih simpel, cukup ambil darah sekali, selesai deh. Sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Dan gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang! Nah, penelitian ada yang bilang kalau wanita yang tidak mengalami diabetes gestasional itu mempunyai HbA1c yang lebih rendah daripada wanita yang mengalami. Pertanyaannya, berapa cut-off yang harus digunakan untuk menentukan mana bumil yang mengalami diabetes dan yang tidak? Waktu menggunakan cut-off 4,6%, 94 dari 100 ibu hamil yang beneran diabetes itu ditemukan dengan tes HbA1c ini. Jadi, sensitivitas tes HbA1c dengan cut-off 4,6 itu tinggi. Tapi, tes ini nggak sebagus itu dalam menemukan ibu hamil yang tidak diabetes, karena spesifisitasnya cuma 16%. Jika hasil tesnya bilang benar diabetes gestasional, yang benar-benar pasien diabetes gestasional itu cuma 6%. Tapi good news-nya, kalau hasil tes HbA1c-nya bilang kalau bukan diabetes gestasional, 98% benar tidak mengalami diabetes. Dengan kata lain, tes HbA1c dengan cut-off 4,6 ini sangat reliable untuk mendiagnosis ibu hamil tidak mengalami diabetes gestasional. Tapi tidak begitu akurat dalam memastikan seseorang itu benar mengalami diabetes gestasional. Nah, penggunaan cut-off HbA1c 4,6 itu dapat mengurangi 7,2% kebutuhan TTG tanpa hasil negatif palsu loh. Jadi, tes HbA1c sebagai screening untuk diabetes gestasional itu cukup reliable untuk memastikan bahwa pasien-pasien yang risiko rendah mengalami diabetes gestasional itu beneran tidak diabetes, tanpa perlu seribet tes toleransi glukosa. Jadi, kalau pasien ibu hamil dokter nggak punya faktor risiko terhadap diabetes gestasional, seperti overweight sebelum atau selama kehamilan, riwayat diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, riwayat melahirkan bayi dengan berat lahir lebih dari 4 kilo, hipertensi, riwayat PCOS, atau riwayat DM pada keluarga, hasil tes HbA1c yang di bawah 4,6 mungkin cukup untuk menyatakan pasien nggak ada diabetes gestasional. Sedangkan, jika pasien dokter malah banyak ditemukan faktor-faktor risiko ini, sebaiknya dokter tetap menggunakan langkah tes toleransi glukosa aja, karena memang sensitivity dan specificity-nya lebih tinggi. Itu dia pembahasan kita tentang tes HbA1c untuk cek diabetes saat hamil. Like dan share video ini ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dan aman, salam Alomedica.